Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi Dimas Diajeng dan Netralis yang berada di rumah atau sedang menonton dan sedang banget menunggu podcast kita kali ini. Ya, tentunya masih bersama saya di sini Denny Sumirat serta rekan saya di sebelah kiri Rina Prameswari dan juga Vito Suarsono. Iya, Vito Suarsono dan juga ditemani oleh dua kenari yang ada di sana. Ya, tentunya kita akan berbicara masih bertemakan dengan Hari Santri. Ya, namun sebelumnya Cedik Geni pada season kali ini turut ingin berduka ya turut berduka cita atas wafatnya Bapak Haji Dr. Andes Lili Suharjono. Beliau adalah Wakil Bupati Tuban periode 2006 hingga 2011. Semoga amal ibadah beliau diterima dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Sebelumnya tadi tema sudah saya perkenalkan malam hari ini. Nah, kita kedatangan Belum tuh. Oh, sudah toh. Tentang Hari Santri. Oh, iya. Tentang Hari Santri ya. Nah, kita kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa. Namun biar kita ini lebih bersemangat lagi di episode kali ini, mari kita pakaikan Cedik Geni. Open your mind. Tentunya dua kenari yang ada di sana sudah siap untuk memberikan lagu-lagu yang sesuai, agak-agak religius pastinya ya. Ini khusus buat Gus Naja. Khusus buat Gus Naja ini. Yes. Aku rada netes ya. Paling teh bukan. Ya, karena saat ini arus disrupsi atau arus besar begitu ya. Ada dua arus besar yaitu modernisasi dan globalisasi. Banyak yang mengatakan dua arus ini menjadi istilahnya kepalsuan dunia seperti tadi ya. Iya, betul. Palsu ya. Ya kan? Yang mana yang palsu, yang mana yang asli? Nah, itulah. Kalau uang globalisasi. ada alat pengeceknya, kalau manusia apa yang bisa ngecek? ini. Nah, Ada alat kejujuran itu. Wah, tapi kadang nggak valid kan? iya. Yang nggak valid kan orang yang melihat. Karena kan nggak ada parameternya, Pak ya. Ya, itu kalau di dunia saat ini. Lalu bagaimana jika itu ada di lingkungan santri? Nah, ini Ya. bahasanya menarik ini. Bahasanya sangat menarik gitu. Dua kali kita mengundang Gus. Nah, ya kan, untuk bisa mengetahui ada apa di sana. Dan ada yang ada di luar sudah kita ketahui. Tapi pengenlah kita tahu seperti apa sih santri itu kalau menghadapi perubahan ini. Seperti itu. Ya, monggo. Rina Prameswari yang akan memperkenalkan serta pantik apinya. Dimas Diajeng dan Netralis, tentu di episode ke-53 ini Cedik Geni menghadirkan narasumber yang sangat istimewa ya. Hebat. Ya, Ini hebat lebih juga. Siapakah beliau? Beliau adalah Raden Mas Abraham Naja Mangkunegara Sarjana Hukum. Atau biasa disapa Gus Naja sebagai pengasuh jamaah mau sholawat. Bener ya Gus ya? Sebelumnya saya sapa dulu, selamat malam Gus. Selamat datang di Cedik Geni. Bagaimana kabarnya Gus? Alhamdulillah baik. Baik. Gus. Aku juga Bisa dicek ini mati. Aduh, saya itu. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi Gus, ada sesi yang harus dilalui Gus. Namanya sesi pantik api. Oh iya. Nah, di sesi pantik api ini ada 10 pertanyaan dengan 2 pilihan kata yang harus dijawab secara cepat oleh Gus Naja. Bagaimana Gus, sudah siap? Oh siap. Siap. saya jujur saya agak grogi. Bener. Enggak, ini baru ada loh ya Gus masuk ke Cedik Geni ketika ditanya siap itu enggak insya Allah gitu. Nah, ini bagus. Kalau yang lain insya Allah. Oke, yang pertama Gus Naja. Perang atau syiar Gus? Siap. Fikih atau hadis? Fikih. Akli atau nakli?
Akli. Lahir atau batin? Batin. Pasta gigi atau siwak? Siwak. Baik atau benar? Baik. Wudhu atau tayamum? Wudhu. Perang, oh enggak, diplomasi atau tabayun? Tabayun. Nah yang terakhir nih Gus, dunia atau akhirat? Dunia. Dunia. Keren ini ya. Sebentar. Saya penasaran nih, kenapa Gus Naja kok memilih dunia? Sebenarnya ada apa nih di dunia Gus? Kok nggak memilih akhirat gitu? Ya kita kan belum hidup di akhirat. Oh. Oke, Jadi tetap di dunia. Nah. Oke, ini episodenya spesial nih Gus. Biasanya kita yang bertanya untuk membuka. Nah, ini untuk waktu dan kesempatan terkait dengan Hari Santri. Apa temanya tadi? Santri. Hari Santri. Peluang dan tantangan santri di era milenial nih Gus. Bagaimana tanggapan Gus Naja melihat hal itu di era sekarang ini loh? Santrinya itu seperti apa sih Gus? Melihat peluang dan tantangan. Baik, terima kasih. Tapi sebelumnya mungkin perlu saya sampaikan sebelum membahas tentang santri, bahwa santri itu pasti tidak lepas dengan 3 unsur. Apa aja itu Gus? Yang pertama adalah kiai, Kiai, yang kedua adalah pesantren. pesantren, Tapi secara umum santri itu mungkin bisa diartikan bahwa orang yang mempunyai akhlak yang baik dan mengikuti dawuh-dawuh daripada kiai, maka itu disebut dengan santri. Maka digolongkan beberapa macam jenis santri itu. Ada santri Sorogan, ada santri Kalongan, ada santri Kanuragan, begitu juga ada santri Wetonan. Tapi selama ini Santri turunan itu loh ya. Itu turunan itu. Gak kerungu gue, gak kerungu. Monggo Gus mungkin bisa dijelaskan dulu santri Sorogan, apa Kanuragan, Wetonan. Jadi dalam dunia santri itu ada istilahnya santri Wetonan. Memang santri itu betul-betul nyantrik di kiai, juga mukim di pondok pesantren. Maka dalam dunia santri disebut dengan santri Wetonan. Tapi juga tidak sedikit santri yang termasuk golongan daripada santri yang Bandungan, ada santri yang Kanuragan, sehingga datang ke kiai itu cuma hanya belajar Kanuragan saja. Ada juga yang cuman belajarnya setiap bulan sekali, itu disebut dengan santri Kalongan. Ada yang santri itu belajarnya cuman seminggu sekali atau mungkin bajak, itu disebut dengan santri Sorogan. Oke. Tapi di era milenial ini saya yakin santri itu bisa menghadapi tantangan yang ada, apapun saja. Karena fakta yang ada adalah dalam dunia sosial, santri itu juga berkiprah dimanapun tempatnya saja, baik di birokrasi, di politisi, ataupun lebih-lebih di bidang keagamaan. Banyak juga menteri yang dari santri, banyak juga pengusaha yang basicnya santri, dan lebih-lebih kalau kiai memang pesantren itu adalah pusat reproduksi daripada ulama, sehingga banyak kiai, banyak santri-santrinya yang menjadi kiai dan di masyarakat menjadi rujukan para umat. Begitu juga karena semboyannya santri itu sangat kuat, maka dalam dunia santri itu ada bahasa santri kalah rupa menang dungo. Ini nih. Kalah duit menang wirid, kalah pangkat menang tirakat. Jadi walaupun santri itu wajahnya pas-pasan, itu tetap optimis kalau akan mempunyai istri yang sangat cantik. Nah, menariknya istrinya lebih dari satu.
paling menarik lagi itu ternyata rukun semua. Tapi yang kelihatannya ada nggak Gus santri gagal? Karena gini Gus, ada juga yang ini Gus, pondoknya pondok Ramadan. Nah itu Pondok kilat. Pondok kilat. Setahun sekali loh Gus malah. Dan itu pripun Gus? Jadi maka saya sampaikan lagi bahwa dalam dunia pesantren itu Ya. yang prinsip dasarnya adalah yang diajarkan mutafaqih fiddin, Mutafaqih fiddin. memperdalam ilmu agama, sehingga pesantren itu menjadi transmisi ilmu-ilmu Islam dan memelihara tradisi-tradisi Islam, sehingga banyak juga keluaran dari pesantren itu menjadi ulama, menjadi kiai, dan menjadi tokoh di tengah-tengah masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip dasar dalam dunia pesantren itu adalah muta'alim. Jadi santri harus mempunyai keinginan yang kuat dalam belajar, dimanapun saja dan jadi apapun saja. Maka dulu itu sering saya disampaikan oleh kiai saya, ketika kamu keluar dari pesantren, jangan anggap ini adalah selesai masa belajarmu, tapi selamanya kamu tetap statusnya adalah santri. Jadi apapun kamu, berpangkat apapun kamu, tetap statusnya adalah santri. Karena memang santri didoktrin oleh kiai agar muta'alim, selalu merasa kurang dan selalu ingin belajar dan ingin tahu. Nah, dari keinginan tahunya, semangatnya yang kuat itulah dengan gelombang atau mungkin perubahan zaman yang era digital sekarang ini, saya yakin beliau akan, orang-orang santri itu, kaum santri akan mampu menghadapi gelombang-gelombang tantangan sekarang ini. Yang ketiga, tentu dalam dunia santri itu ada namanya muta'addib. Jadi didoktrin santri itu menjadi orang yang beradab, orang yang mempunyai etika, orang yang mempunyai sopan santun, sehingga mengajarkan dan mendakwahkan apa yang didapat dari pesantren itu dengan dakwah yang moderat dan toleransi. Yang ketiga, yang keempat adalah dalam dunia santri itu ada namanya mutabarik, istilahnya ngalap berkah. Ngalap berkah kepada kiai, doa kiai. Maka pola pendidikannya adalah ar-ru'yah. Ar-ru'yah itu setiap kiai mengajar, murid melihat. Mengajar, murid melihat dengan harapan mendapatkan berkah, walaupun itu cuma memandang wajahnya kiai. Maka kalau di dunia pesantren itu cuma ingin bisa membaca kitab, tidak harus di pesantren. Kalau di pesantren itu hanya ingin bisa berpidato, tidak harus di pesantren. Tapi di pesantren itu adalah fa'usribat makna dhamiri sani wa uribat bil khani bil al-khani. Jadi menanamkan di dalam hati itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, itu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau orang ingin cuman bisa belajar kitab, banyak membaca kitab, terus kemudian beli di toko-toko kitab, selesai. Begitu juga ketika dia ingin cuman bisa belajar pidato, cukup dia pidato selama berapa minggu bisa itu. Tapi kalau pelajaran akhlak, budi pekerti, itu tentu harus melihat kiai. Maka sedikit banyak itu santri pasti mengikuti kiainya. Kalau kopiahnya mereng, ya nanti santrinya sedikit banyak khasnya kopiahnya mereng. Nah sekarang itu gini Gus, di digital itu banyak sekali kiainya itu.
dan mereka belajar dari sana, alias dengan kata apa itu, ar-ru'yah itu tadi. Ar-ru'yah. Iya, dia melihat, wah ini habis itu ganti lagi, entah di YouTube ataupun di Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Itu menurut panjenengan apakah itu juga masuk pada ar-ru'yah atau seperti apa? Jadi tentu ar-ru'yah yang langsung dengan ar-ru'yah yang lewat media itu beda. Maka seperti zaman Rasulullah dulu itu sudah ada namanya santri. Cuman kalau santri itu kan bahasa-bahasa di Jawa, ada yang mengatakan itu adalah cantrik. Jadi orang yang mengikuti kiai, orang yang berkhodam atau melayani kiai dan mengikuti kiai, mengikuti ajarannya. Kalau zaman Rasulullah itu juga ada santri yang mengikuti Rasulullah, namanya kan tilmid atau mungkin disebut thalibul ilm. Dalam bahasa Arab memang santri itu thalibul ilm. Salah satu santri beliau adalah sahabat yang banyak meriwayatkan hadis yang bernama Abdurrahman bin Sakhr atau yang disebut dikenal dengan Abi Hurairah. Itu memang santri. Salah satu sahabat yang nyantri di Rasulullah secara langsung. Ya. Dan basic beliau adalah memang orang yang tidak punya, sehingga kita memaklumi ketika di dunia pesantren itu kebanyakan adalah kalangan menengah ke bawah. Memang sejarah mengatakan mulai zamannya Rasulullah, sahabat Abi Hurairah pun itu orang yang tidak mampu, sehingga belajar kepada Rasulullah, ngaji kepada Rasulullah ada banyak, termasuk diantaranya adalah sahabat Abi Hurairah. Sehingga karena Rasulullah tidak mempunyai tempat, tidurnya di emperan-emperan masjid itu, atau yang sering disebut dengan ashabus suffah. Berarti belum ada ini ya, belum ada pondok pesantren. Belum ada pondok pesantren. Atau memang kata itu belum ada mungkin. Kata itu belum ada. Ya, dari situ kan kita bisa melihat bahwa santri yang langsung ru'yah dan mengikuti setiap hari kepada kiai itu riwayat hadisnya paling banyak yaitu sahabat Abi Hurairah. Tentu berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain yang karena memang tidak mengikuti Rasulullah setiap hari. Itu begitu. Baik. Menarik. Nah, tadi panjenengan ada bilang tentang tradisi Islam, Ya. kan muta'addib tadi ya. Itu Ya, ada tradisi-tradisi Islam yang dibentuk oleh kalangan santri itu sendiri. Nah, yang dimaksud dengan tradisi Islam itu seperti apa, Gus? Jadi ada namanya syiar Islam dan ada juga namanya tradisi Islam. Kalau syiar Islam itu memang anjuran syariat. Kalau tradisi Islam itu belum tentu anjuran syariat, tapi diperbolehkan dalam agama. Seperti era-era yang sekarang memang canggih teknologi informasi, mestinya seorang santri juga harus siap berdakwah dengan metode apapun saja selama itu tidak menyimpang dari agama. Dulu pernah ada kisah salah satu ulama Hadramaut di Timur Tengah sana. Kebetulan saya juga mutakharij dari Di sana, Timur Tengah. alumni sana ya. Itu mungkin bisa dibuat bahan daripada dakwah para santri sekarang, bahwa kita bisa menyesuaikan selama itu tidak diharamkan oleh agama atau dilarang oleh syariat. Pada waktu itu ada salah satu ulama, kebetulan dua ulama tersebut mampir di salah satu masjid di daerah Hadramaut sana. Tidak ada sama sekali orang yang berada di masjid. Terus kemudian ditanya oleh orang-orang sana, mau apa kesini, wahai ulama? Saya ingin sholat. Di mana orang-orang? Kok tidak ada? Dijawablah oleh masyarakat setempat, masyarakat sini sekarang tidak suka di masjid, sukanya adalah pesta. Seketika itu beliau mengambil
salah satu kayak seperti apa ini? Kendang. 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 Mengambil kendang, kebetulan ulama yang satu ini suaranya enak. Oh. Dipukullah kendang itu. Setelahnya dipukul, yang satu ulama ini menyanyi sholawat, doa-doa itu sholat. Dianggapnya masyarakat setempat itu ada pesta. Akhirnya datang berbondong-bondong menemui ulama tersebut. Sampai lama, terus kemudian berhenti. Setelahnya berhenti, masyarakat, ayo terus. Kalau ingin terus, Sholat yang dulu. perempuan Sana di sebelah sini, yang laki-laki di sebelah sini. Nanti saya teruskan. Ya siap, yang penting terus. Akhirnya diteruskan kendang terus. Setelahnya itu berhenti. Loh kenapa berhenti? Ayo terus. Ya capek. Lama-lama ya capek. Biar gantian teman saya berbicara. Akhirnya berbicara. Diajak untuk melakukan kebaikan, Terus kemudian diteruskanlah lagi. Setelahnya diteruskan, waktunya sholat diajak sholat. Nah, itu mungkin adalah cara-cara yang sangat kreatif, inovatif, yang perlu dimiliki oleh santri-santri sekarang. saat ini. Lewat seni, lewat budaya, ya Undang Mbak Dinar Kalijogo. Pada akhirnya kita paham bahwa tradisi Islam itu penuh dengan kelembutan ya. Inovasinya nyentrik begitu kalau boleh saya katakan, nyentrik ya. Itu kalau Lembut. kalau radikal, Nah ini tantangan juga ini. Nah ini kita akan melihat ini karena tadi Gus Najat tadi membingkai ini pada kata moderat ya, ada Iya, moderat kan. moderat Nah, agama. Gus, saat ini ada terminologi tentang ekstrim ya, radikal. Pripun Gus itu seperti apa ya? Ya, Pendapatnya panjenengan. kalau saya tidak setuju, karena itu sangat menyalahi apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Di Karena- sebelah mananya Gus? Sebelah mananya itu? Karena Rasulullah itu pernah bersabda, Ayyuddin khair. Agama apa ya? Agama yang paling baik itu bagaimana Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, Al-Hanifiyah As-Samhah. Jadi agama yang baik itu adalah yang lurus, artinya tidak melanggar aturan syariat, juga tidak melakukan hal yang diharam oleh Allah, dan juga samha. Samha itu maknanya toleransi. Memang sudah diajarkan seperti itu, dan guru-guru kita, kiai-kiai kita itu mengajarkannya seperti itu. Ketika ada radikalisme tentu sangat tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para kiai, bahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Gitu. Apakah boleh itu disebut keluar dari pelajarannya diberikan oleh Kanjeng Rasul atau seperti apa? Cuman di situ kan ada batasannya. Ada batasan. Ada batasan-batasan toleransi tersebut. Di antaranya adalah selama itu tidak hubungannya dengan ideologi. Kalau toleransi itu tentu hubungannya dengan muamalah, hubungannya manusia dengan manusia, tidak hubungannya seorang hamba dengan Tuhan. Satu contoh, kita terus kemudian beribadah seperti ibadahnya orang Hindu, tentu itu tidak toleransi. Iya. Betul. Sudah keluar dari sana. Baik. Mas Pipit mungkin ada tambahan pertanyaan? Ada satu lagi yang ingin saya barangkali gambaran tentang, selain itu kan santri juga berpolitik, Gus. Iya. Nah, kira-kira pendapat dengan itu seperti apa? Karena kan banyak juga politisi yang berasal dari santri. Betul. Nah, Iya. itu kira-kira memperjuangkan apa kira-kira kalau santri berpolitik? Sebenarnya yang diharapkan oleh para guru, para kiai itu, beliau mengetahui bahwa ad-dinu wal mulku tau'aman. Agama dan kekuasaan itu adalah seperti saudara kandung. Kekuasaan dan agama itu adalah seperti saudara kandung. Kita bisa membayangkan ketika Islam masuk di Jawa. Pada waktu itu Orde Baru saja, zaman waktu Orde Baru
itu seorang mubaligh tidak mempunyai SIM, tidak bisa ceramah, tidak bisa pidato, harus mempunyai SIM. Jadi yang SIM itu tidak cuma surat izin mubaligh. Angel meneh. Termati iki piye iki? SIM iki lho. Jenengan mengeluarkan itu juga. Angel iki gitu ya. Ada aturan speaker itu sekian meter, tidak boleh lebih dari itu. Maka Orde Baru. Kita bisa membayangkan bagaimana itu zaman kerajaan Majapahit waktu itu. Sehingga karena Kanjeng Sunan Ngampel mempunyai bibi yang dinikah oleh Brawijaya Majapahit kelima, sehingga beliau diberikan tanah kemerdekaan di Ngampel Tinto. Lebih mudah Islam itu masuk di kekuasaannya kerajaan tersebut. Harapannya juga seperti itu. Begitu. Sedangkan melalui seni kan juga bisa tadi kayak tadi cerita budaya. Ya, tapi kan santri itu harus bisa mewarnai di semua sektor. Politik, birokrasi, seni dan budaya, tidak cuma hanya di budaya saja. Karena politisi pun juga butuh seorang kiai sehingga bisa paling tidak bisa mewarnai di dunia politik yang lebih baik. Nah, yang tadi belum jenengan ini kira-kira kalau santri berpolitik seperti sekarang, gambarannya politik sekarang ini yang diperjuangkan apa sebenarnya? Ini sudah benarkah di relnya ataukah ada yang keluar jalur bahkan? Dengan melihatnya seperti apa? Ketika santri itu mungkin bisa saya tambahkan seperti dunia kekuasaan, dunia politik itu sangat-sangat pragmatis kan begitu Gus. Nah ini biasanya apakah mungkin ini si santri ini beling-beling ya? Iya beling ya, pripun Gus? Ya tentu yang diperjuangkan adalah yang maslahah untuk umat. Yang diperjuangkan adalah yang maslahah untuk umat. Lebih-lebih seperti sekarang ini alhamdulillah sudah disahkannya hari santri nasional, itu tidak lepas daripada perjuangan para santri-santri yang berkiprah di politik. Ya, betul sekali. Wah, ini jawabannya lengkap semuanya. Lengkap. Dipikir ini sangat-sangat lengkap, sangat-sangat bahasanya komprehensif, logis, komprehensif. Ini kalau mau bertanya lagi ini nggak bisa, langsung aja tak ACC skripsinya. Sudah lulus satu. Iya ini langsung salah jalur. Ini sarjana hukum ke politik ya. Dan kalau gitu Prof Kausar. Kausar, iya. Mungkin dari yang di Aceh. Ya, saya ada pertanyaan gini Gus Naja. Santri ya, notabene di era milenial nih. Santri kan identik dengan kereligiusan ya, namun juga tidak bisa meninggalkan namanya kebudayaan. Nah, notabene kalau di sini kebudayaan itu kan tanda kutip masih tinggalan pada zaman dahulu gitu loh. Misalnya seperti makanan atau apapun gitu. Nah, peran santri di sini dalam kebudayaan itu seperti apa Gus? Sedangkan agama dan kebudayaan itu menurut saya saling bertolak belakang gitu, ibarat satu uang koin begitu Gus. Pada sebuah tradisi tertentu. Tapi kan menyatu itu. Meskipun dua sisi tapi kan menyatu di uang itu. Menyatu. Saling bisa. Jawabannya ke Gus Naja. Iya. Jawabannya nanti ke Gus Naja ya. Iya, itu menurut Gus Naja bagaimana Gus tanggapannya? Tradisi-tradisi yang notabene itu tinggalan orang-orang zaman dahulu itu loh Gus. Kira-kira santri pertanggungjawabannya di masyarakat seperti apa? Nah itu justru malah lebih bagus ya. Adanya tradisi-tradisi seperti itu bagus karena itu juga sudah dicontohkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Artinya orang berdakwah itu kan tidak harus dengan kekerasan ini haram, ini haram, ini haram. Ketika itu bisa dibelokkan ke hal yang tidak mengarah ke keharaman kan justru lebih baik. Dan itu yang dicontohkan oleh para wali-wali yang berada di Jawa terutama, yang sudah kita akui keberhasilan perjuangannya di tanah Jawa sini. Seandainya tidak seperti itu ya tentu banyak orang yang tidak akan ikut ajaran
para wali Songo. dengan budaya seperti wayangan, terus kemudian seperti apa lagi manganan, Sedekah bumi. akhirnya diarahkan ke manakipan, diarahkan ke pengajian dan seterusnya. Mungkin dia tadi lagi jadi orang radikal. Mungkin dia lagi jadi orang radikal kali-kali ya. Karena biasanya kalau kita sih biasanya moderat kan gitu. Jadi coba lah tengahnya gimana kan gitu. Kalau ini malah milenial kan. Milenial Gus. Tentang teknologi Gus. Globalisasi itu terkenal dengan arus informasi yang sangat cepat gitu. Ada juga modernisasi di mana semua gadget alat itu cepat sekali berubahnya. Nah, ini bagaimana pesantren sendiri menyikapi ketika santri bawa hal-hal gadget lah, seperti apa? Hubungan pesantren dengan gadget seperti apa? Gadget itu. Nah, HP. Oh ya. Gawai. Memang kita dengan perkembangan zaman yang sangat canggih digital terinformasi ini, tentu pesantren juga memfasilitasi, bukan berarti terus memperbolehkan seorang santri membawa HP, tapi ada difasilitasi tempat-tempat tertentu agar juga dia melek akan digital, medsos dan lain sebagainya. Karena tidak bisa dipungkiri, memang harus yang dihadapi dengan perkembangan zaman yang era medsos, apalagi digital, harus seorang santri juga memang harus bisa menyesuaikan dan juga bisa mewarnai, dan mestinya santri harus mampu untuk mengkampanyekan nilai-nilai Islam di dunia media sosial. Oke, ya, setuju saya. Mantap ini, wah. Speechless. Saya sudah nggak bisa bertanya-tanya lagi ini. Karena sudah setengah jam. Oh iya, setengah jam. Oh iya. Barangkali tantangan kita ke depan ini kan kita diserang dengan sara, dengan multikultur. Padahal mestinya ya memang yang sudah terjadi ini kan kita sudah berangkulan dengan semua orang gitu, dengan semua orang yang istilahnya backgroundnya beda-beda. Tapi sekarang sudah mulai diserang kayak gitu. Kira-kira nanti tamengnya itu seperti apa, Gus? Biar kita ini Indonesia terutama Nusantara ini kan sudah diserang. Bhinneka Tunggal Ika sudah hampir mati ini kayaknya. Maka saya sampaikan tadi, tentu santri, pesantren, kiai itu menjadi benteng utama. Ide transnasional itu ya, Gus? Selama santri, kiai, terus pesantren masih eksis, saya yakin Indonesia tidak akan bisa kita bisa belajar dari negara-negara tetangga. Iya. Digoyahnya itu karena memang terkikisnya santri atau tidak adanya santri, kiai, dan bahkan pesantren. Santri, kiai, dan pesantren. Kalau kita tidak belajar ke negara tetangga, justru negara tetangga belajar ke kita. Nah, betul. Bagus itu. Ini aku dari wani batal gitu. Artinya begini, dari negara tetangga itu banyak negara yang hancur. Ya. Itu karena tidak adanya benteng. Oke. Tapi kalau budaya pondok pesantren itu sebenarnya di negara lain juga ada atau hanya di Indonesia? Pondok pesantren ini. Pondok pesantren Semua. Di Arab juga ada. Cuma namanya tidak pondok pesantren. Ya. Ada rubat, ada ma'had. Oh, ma'had itu penyebutannya pondok, saja. Ma'had itu pondok. Oh, saya sering minta ma'had. Maaf itu ya. Ya. Ada lagi? Ya intinya ke depan ini kira-kira kita harus bagaimana, Gus? Menghadapi tantangannya seperti itu. Artinya radikalisme sudah, terorisme sudah kayak gitu. Artinya banyak yang melenceng gitu dari nilai-nilai perjuangan Islam. Saya rasa karena Islam itu kan lebih kepada perilaku atau akhlak. Sebenarnya kan begitu. Kalau akhlaknya sudah tidak ini, berarti ada. Atau barangkali ini kita diserang dari orang-orang yang tidak menginginkan kita untuk Eksis bersatu gitu. Ya. Ya, kalau menurut saya salah satu apa yang harus kita lakukan seperti pada malam hari ini adalah upaya kita untuk
menghadapi tantangan zaman yang sekarang banyak paham-paham atau gerakan transnasional. Untuk mengantisipasi itu harus kita sinergi antaranya santri dengan mungkin wartawan. Mana ada wartawan? Ya, kita kan media. Media. Karena saya sudah lebur. Iya, sudah lebur. Harus seperti itu ya, Gus ya. Artinya apakah tradisi santri itu tidak hanya di Indonesia saja, tapi sebenarnya pesantren itu semuanya adalah tradisi dari Islam itu sendiri. Iya. Intelektualitas Islam itu muncul dari sana semuanya. Tidak hanya di Indonesia saja kan ya. Oke. Nah ini Gus, sebenarnya apa yang terjadi kalau menurut Gus Naja ini Islam dengan Jawa, ini yang terjadi apa? Ketika Islam menyatu dengan Jawa, ini kan sama halnya tumbuh ketemu kutub. Islam Kenapa? Nusantara, Ya, istilahnya kenapa orang Barat itu takut dengan Islam yang menyatu dengan Jawa? Kira-kira seperti apa? Karena begini, kalau kita melihat orang yang paling alim, ahli pengetahuan agama, tentu adalah di negara yang mana pernah disinggahi oleh Rasulullah. Karena Rasulullah adalah pembawa agama Islam. Sehingga yang negara-negara yang pernah disinggahi itu adalah tentu negara yang perkembangan Islamnya sangat luar biasa. Nah, salah satu keunikan dan keistimewaannya di Jawa itu tidak pernah disinggahi Rasulullah, tapi Islam mayoritas. Nah, Islam mayoritas. apa kuncinya ini? Kalau kita melihat siapa yang lebih alim, orang Timur Tengah atau orang Indonesia, tentu orang Timur Tengah. Harusnya. Tapi juga tidak sedikit ulama-ulama yang alim dari Indonesia. Maka banyak wali yang di Jawa ini menjadi wali tidak karena kealimannya. Tidak sedikit wali yang diangkat oleh Allah menjadi wali karena keyakinannya yang kuat. Gitu. Baik. Sehingga dijabai. Makanya itu ada santri yang ingin tadi ya kanuragan itu tadi. Ya kan? Kanuragan ya kan gitu. Sekarang masih ada kan kayak gitu ya? Masih ada. Mas itu mau Tertarik. Saya butuh itu. Baik, karena ada ketertarikan di sana, kita pending dulu karena ternyata ada yang mau lewat. Oh iya. Ada yang mau lewat. Monggo, yang mau lewat silakan. Oke. Diajeng. Dimas Diajeng di acara podcast Cetik Geni ini tentu ada sponsorship yang mendukung kita. Di antaranya ada Rumah Makan Dorobei, ada Piton Adventure, ada Queen Pie, Seafood Putra Ronggolawe, Gibran Agni Radia Fresh Fish Supplier, dan Rina Widya Fashion. Nah, bagi Dimas Diajeng yang membutuhkan rumah bisa langsung ke Gria Asri Bogoran. Untuk lokasinya berada di Jalan Bogoran 1, RT 6, RW 18, Penambangan Semading Tuban. Menyediakan rumah dengan harga mulai 207 juta saja dengan bebas desain dan rumah tipe 45 dengan luas tanah 70 meter persegi. Nah, untuk pembayarannya sangat simpel sekali nih, ada 3 tipe. Yang pertama ada cash, kedua cash tempo, yang ketiga ada kredit bank. Nah, ada juga untuk perumahan subsidi nih. Bagi Dimas Diajeng yang membutuhkan rumah, bisa ke perumahan Surya Madani Widengan. Di PT Bumi Surya Utama menyediakan perumahan subsidi dengan tipe 30 dengan luas tanah 72 meter persegi dengan harga yang sangat super terjangkau sekali nih Dimas Diajeng. Cuma 150.500.000 saja dengan DP awal 7.550.000 saja. Nah, untuk alamat perumahannya ada di Jalan Kiai Haji Mahbub Ihsan Widengan, Kecamatan Semading, Kabupaten Tuban. Nah, untuk kontak personnya apabila Dimas Diajeng mau pesan, langsung saja menghubungi Pak Yudi di 0812 3299 3189 dan juga Mas Wildan
di 0823 3307 1672. Jangan lupa ya disimpan kontak personnya. Sewaktu-waktu apabila punya uang dan berkeinginan punya rumah, langsung saja menghubungi kontak person yang tersedia. Sudah saja? Sudah. Oke. Panjang banget. Kalau enggak ya langsung aja datang. Langsung atau bisa ke lokasi Cedik Geni. Iya, ke studio Cedik Geni bertemu dengan saya Denny Sumira. Gitu ya. Baik, ini 30 menit sudah Ya. kita Lebih ya? Lebih. ditemani oleh Gus Naja. Gus Naja. Ilmunya banyak, banyak banget ini ya. Sayang sekali hanya masalah santri. Besok-besok coba kita akidah dan akhlak. Nah, ini nih. Mantap. Kalau pengen bertemu dengan beliau ada di Pondok Pesantren Nur Salam Gomal, ya. Bisa curhat, gitu kan? Bisa apa lagi ini? Yang tadi itu kanuragan. Bisa nyantri juga. Bisa nyantri juga di sana. Oke, ya Gus. Ini untuk closing statement buat Di Ajeng dan Dimas serta netralis yang ada di sana, closing statement atau nasihat yang bisa diberikan pada santri episode sekarang. Monggo. Santri harus bisa meneruskan estafet perjuangannya para kiai. Santri harus bisa menjadi pelaku sejarah, bukan beban sejarah. Santri juga semestinya bisa berperan menjadi lokomotif untuk perubahan sosial demi kemaslahatan umat. Berdakwahlah yang teduh, jangan yang rusuh. Selamat Hari Santri Nasional. Amin. Barakallah. Ya, demikian kita berbincang dengan Gus Naja. Insya Allah besok-besok kita undang kembali ya. Tentunya saya yakin pasti Dimas Di Ajeng dan netralis pasti langsung kangen begitu nanti ini ya. Sana pasti sudah ada ya. Ayo Gus Naja lagi. Ya, jadi Gus Naja jangan capek-capek atau jangan sampai bosan untuk bisa kita undang kembali. Ya, demikian. Baik. Saya di sini di episode ke-53 ini mengucapkan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap di Cedik Geni. Ya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.